Atas gila sih, bisa-bisanya neror chat kita ke Gojek, ngancam-ngancam mau sebar data, baru juga telat sehari. Nah, ini teman-teman yang harus dipahamin, sebenarnya bukan hanya Atas aja yang melakukan teror seperti itu. Ada yang ke Gojek, ada yang ke Shopee juga. Jadi chat melalui aplikasi. Di situ kan ada yang namanya chat Gojek, chat Shopee. Banyak sekali yang memang melakukan hal tersebut, ya. Hampir semua aplikasi pinjol kadang banyak aplikasi-aplikasi semi legal melakukan hal tersebut, ya. Tapi poinnya di sini ini hanya bentuk teror. Jadi nggak ada yang memang berpengaruh ke dalam Anda sendiri, ataupun misalkan berpengaruh ke dalam aplikasi Gojeknya, misalkan tiba-tiba kertas, nggak. Misalkan ngechat ke Shopee-nya tiba-tiba kertas, tidak juga. Ya, ini sama halnya seperti ke WA ataupun SMS. Ya, kenapa mereka bisa ibaratnya ngechat ke sana? Dikarenakan apa? Karena memang aplikasinya satu nomor dengan aplikasi Gojek gitu kan, ataupun aplikasi Shopee. Kayak Rupiah Cepat pun sama, Bantu Saku gitu, banyak yang melakukan hal tersebut. Tapi yang harus dipahami intinya ini tidak ada masalah sama sekali. Sama bentuknya hanya melakukan teror penagihan. Dan ini ngancam-ngancam sebar data tidak akan. Ya, tidak akan terjadi karena yang sebar data itu hanya pinjol ilegal. Atas masuknya pinjol OJK, terbilangnya aplikasi legal ya, walaupun kebanyakan tepatnya semi, karena untuk FC-nya pun masih random walaupun ada di Jabodetabek, ya. Tapi kalau untuk masalah ngechat ke Gojek ataupun ke Shopee kemanapun itu tujuannya hanya untuk neror, ya. Karena DC pinjol yang pertama mereka lakukan adalah menyerang mental nasabah dulu sebelum melakukan penagihan biasa. Jadi mental nasabah dulu yang memang akan diserang. Makanya kita sebagai nasabah yang memang dalam fase gagal bayar, udah segala bentuk teror penagihan itu nggak usah ditanggapin, ya. Karena itu hanya sebuah teror online. Jadi tidak akan terjadi apapun. Jadi hanya teror biasa yang tujuannya menyerang mental, menakut-nakuti nasabah, itu tujuan mereka. Ya, yang harus Anda pahamin secara hukumnya juga udah jelas ini, ngancam sebar data. Kalau secara hukum dalam sebar data itu kan tidak diperbolehkan. Ya, kita nggak bayar pinjol, hukum kita perdata. Tapi kalau sudah sebar data itu masuk ke pencemaran nama baik dan tindakannya adalah pidana. Ya, seperti itu. Jadi untuk ini nggak perlu ditakutkan ya, santai aja. Santai aja, semua teror online nggak usah ditanggapin karena mereka itu memang seperti itu, nggak aneh, ya. Kenapa ibaratnya di pinjol itu terasa ini kayak gila gitu kan, terasa gila, terasa barbar, terasa gencar. Kenapa? Karena kita sebagai nasabah menanggapinya, ya. Padahal kalau kita ibaratnya mengabaikan, bodoh amat, semuanya juga aman, ya. Karena ini memang hanya teror online yang memang tidak berpengaruh ke kita apapun sebenarnya. Berpengaruhnya ke pikiran kita aja, karena yang mereka lakukan adalah menyerang mental, mengsugesti pikiran kita supaya ketakutan, ya. Makanya kita harus berani gitu. Makanya di sini kita bimbing, kita edukasi tentang masalah pinjol ini. Ya, untuk teman-teman yang punya permasalahan boleh nanti konsultasikan aja ke WA yang ada di bio profil. Kalau saya sedang live, join aja live langsung teman-teman ya. Kita jelas di sini membantu teman-teman, membimbing mulai dari edukasi pemahaman tentang masalah pinjol, mulai dari teror penagihan, penyebaran data, kolektor lapangan, ataupun bahkan tentang hukum pinjol itu sendiri. Gitu ya, supaya kalian paham. Kalau kalian paham, nanti pun kalian akan bisa berjalan mandiri, gitu kan? Karena galbay itu mandiri pun bisa, asal paham dan juga siap dengan resiko-resikonya. Karena ujung pinjol selesai walaupun tidak dibayar. Itu yang harus Anda pahami. Oke? Terima kasih.